kabarnya adik-adik semuanya? Apakah sehat? Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Nah, untuk memimpin doanya, Ibu serahkan kepada Yolanda. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada Yolanda yang sudah mau memimpin doa. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, satu persatu. Siska Kairani, Saudara Siska Harahap, Yolanda Rita Barat, Erantio, Maria, Ruth, Mandela, Anggi, Maria aja ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang akan kita bawakan pada hari ini. Tapi sebelum yang akan Ibu sampaikan hari ini, masih ada nggak yang ingat materi sebelumnya Bapak? Materi sebelumnya itu faktor penyebab perubahan lingkungan global. Oke, Pak. Makasih ya, Dr. Sakila. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai pemanasan global sebagai penyebab perubahan iklim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global sebagai perubahan iklim. Nah, coba kalian perhatikan ya, akhir-akhir ini cuaca kita itu nggak menentu ya keadaannya. Kadang kalau siang hari itu panas, terus kedua malah terjadi hujan dan kadang-kadang terjadi banjir ya. Belum masuk ke tahap selanjutnya, di sini Ibu akan membacakan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian pemanasan global secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan proses terjadinya efek rumah kaca. Peserta didik mampu mengidentifikasi gas rumah kaca serta penyebab dari pemanasan global itu sendiri. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu menjelaskan hubungan pemanasan global dengan perubahan iklim. Baik, di sini materi yang pertama itu mengenai fenomena pemanasan global. Di sini dalam beberapa dekade terakhir, suhu rata-rata bumi mengalami peningkatan yang signifikan. Dari fenomena ini dikenal sebagai pemanasan global yang terjadi akibat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Dari fenomena pemanasan global itu dapat dilihat ada 4 aspek yang mempengaruhinya. Yang pertama itu satu, mencairnya es di kutub. Yang kedua, kenaikan suhu rata-rata di muka bumi. Yang ketiga, perubahan pola musim. Dan yang terakhir itu meningkatnya cuaca ekstrim. Bisa kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan di depan sini. Di sini adalah contoh dari pemanasan global bukti nyata yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu di gambar pertama ada mengenai es di kutub utara yang mencair. Di situ dilihat pada tahun 1950 terjadi perubahan dan pada tahun 2023 terjadi perubahan yang sangat drastis dari yang terjadi pada tahun 1990 di mana dilihat dari gambar itu bahwasannya banyak masihan es yang masih membeku, sedangkan pada tahun 2023 sudah banyak es yang mencair. Nah, dari gambar yang sudah disajikan tadi dapat dilihat dari grafik kenaikan suhu globalnya bahwasannya suhu global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius dibandingkan periode perindustri dari tahun 1850 hingga 1900. Nah, data ini ditunjukkan dari tren peningkatan suhu global yang semakin tajam terutama sejak tahun 1970-an, dengan hal ini berdampak pada perubahan iklim di seluruh dunia. Dari kasus yang sudah Ibu tampilkan tadi, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu mengapa suhu bumi terus meningkat setiap tahun? Di sini Ibu ingin tanyakan kepada Nur Sakila. Karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer akibat aktivitas manusia seperti kendaraan bermotor, asap pabrik, dan pembakaran hutan, jadi gas tersebut
membuat panas matahari terperangkap sehingga suhu bumi meningkat. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Nur Sakila. Benar bahwa yang dikatakan Nur Sakila tadi, karena semakin banyak gas rumah kaca yang akibat terjadinya akibat aktivitas manusia seperti dari kendaraan bermotor dan asap pabrik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apakah perubahan musim di Indonesia ada kaitannya dengan fenomena global? Ibu ingin Adela menjawab. Iya Bu, menurut saya ada kaitannya karena pemanasan global itu menyebabkan perubahan iklim sehingga pola musim di Indonesia itu menjadi tidak merata. Misalnya, musim hujan dan kemarau berubah atau cuaca menjadi lebih ekstrim. Baik, terima kasih atas respon dari Mabella. Benar tadi bahwa yang dikatakan Mabella bahwasannya memang ada kaitannya bahwa fenomena global itu menyebabkan perubahan iklim sehingga pola musim Indonesia menjadi tidak. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi pengertian pemanasan global. Di sini pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dalam jangka panjang akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Di sini pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, aktivitas industri, dan transportasi. Selanjutnya, proses efek rumah kaca. Di sini sudah ada gambaran proses efek rumah kaca. Yang pertama itu, di sini matahari masuk melalui radiasi matahari berupa gelombang pendek menembus di atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Kemudian pantulan dari matahari itu akan memantul keluar lapisan bumi, di mana panasan kan sehingga radiasi matahari dipantulkan kembali ke luar angkasa oleh atmosfer. Kemudian gas rumah kaca akan menahan panas tersebut sehingga panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi diserap oleh gas rumah kaca di atmosfer dan dipancarkan kembali ke segala arah. Jadi, efek rumah kaca merupakan proses terperangkapnya panas matahari di atmosfer oleh gas rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca itu sebenarnya merupakan proses alami, namun aktivitas manusia menyebabkan peningkatan gas rumah kaca sehingga mempercepat pemanasan global itu sendiri. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis gas rumah kaca dan sumbernya. Di sini jenis-jenis gas rumah kaca itu ada 3 sumbernya. Yang pertama itu CO2 atau karbon dioksida yang bersumber dari kendaraan, pabrik industri. Yang kedua, CH4 atau disebut dengan metana yang bersumber dari peternakan dan sampah atau limbah organik. Dan yang ketiga itu N2O atau dinitrogen oksida yang bersumber dari pupuk pertanian. Dengan penyalahgunaan pupuk nitrogen berlebihan dapat melepaskan N2O ke atmosfer, sehingga peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan suhu bumi meningkat dan memicu perubahan iklim. Dari aktivitas tersebut terjadilah penyebab pemanasan global yang terutama itu terjadi akibat oleh manusia. Karena itu salah satunya ada terjadi akibat asap pabrik yang sangat banyak. Yang kedua, kendaraan bermotor. Yang ketiga, penebangan hutan, dan yang terakhir itu pembakaran sampah yang sembarangan. Selanjutnya di sini ada dampak perubahan iklim global. Yang pertama itu ada es kutub mencair, di mana es di kutub mencair lebih cepat dengan menyebabkan hilangnya habitat hewan dan kenaikan muka air laut. Yang kedua, terjadinya cuaca ekstrim, di mana terjadi badai, hujan lebat, gelombang panas, dan puting beliung yang semakin sering. Tiga, terjadinya kenaikan muka air laut, di mana permukaan air laut meningkatkan dan mengancam wilayah pesisir sehingga menyebabkan pulau-pulau kecil akan terjadi. Yang terakhir itu terjadinya kekeringan, di mana curah hujan berkurang sehingga menyebabkan kekeringan dan krisis air di berbagai wilayah. Nah, dampak perubahan iklim ini juga terjadi di Indonesia ya. Yang pertama itu di sini ada terjadi banjirop di Pantura. Banjirop yang terjadi di Pantura itu terjadi sering akibat wilayah pantai utara Jawa, terjadi karena muka air laut. Yang kedua yaitu kasus kebakaran hutan di Kalimantan yang menyebabkan suhu tinggi dan musim kemarau panjang memicu kebakaran hutan dan lahan.
Dan yang ketiga itu adanya terjadinya perubahan musim, di mana pola musim hujan dan kemarau semakin tidak menentu sehingga mengganggu kegiatan pertanian. Dan yang terakhir itu kasus yang keempat, kekeringan di NTT, di mana curah hujan yang rendah menyebabkan kekeringan berkepanjangan di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kita di sini akan masuk ke pengerjaan LKPD secara kelompok ya. Di sini kelompoknya ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu Mardela, Sakila, Yolanda, yang kelompok dua Eren dan di sini dalam pengerjaan LKPD-nya dikerjakan secara diskusi dengan teman kelompoknya. Silahkan ditanyakan dan pengerjaan ini dilakukan sekitar 1 menit. Oke, waktunya tinggal 15 detik lagi. Apakah udah siap semua dikerjakan adik-adik? Bagaimana dengan kelompok satu? Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk yang pertama itu Ibu serahkan kepada kelompok dua terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk perwakilannya silahkan maju ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok dua, di mana pertanyaannya itu jelaskan bagaimana proses efek rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global berdasarkan gambar di atas. Nah, jawabannya itu di mana sinar matahari masuk ke bumi, lalu sebagian panas dipantulkan kembali. Namun gas rumah kaca menahan panas tersebut sehingga panas terperangkap di atmosfer dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Nah, yang selanjutnya di mana ada tabel, ada aktivitas manusia, gas rumah kaca dan dampaknya, di mana kendaraan bermotor itu menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2 dan dampaknya itu suhu bumi meningkat. Dan yang kedua itu peternakan, di mana dapat menghasilkan CH4 dan dampaknya itu pemanasan global. Dan juga yang ketiga itu aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk pertanian menghasilkan gas rumah kaca seperti N2O dan dampaknya itu dapat perubahan iklim. Nah, menurut kelompok kalian apa dampak pemanasan global yang mulai dirasakan di Indonesia? Nah, kalau menurut kelompok kami dampaknya di Indonesia itu contohnya cuaca yang tidak menentu, banjirop, suhu udara semakin meningkat. Dan untuk kesimpulan kelompok kami di mana pemanasan global itu terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca dari aktivitas manusia. Baik, terima kasih kepada Nur Sakila yang mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 1 untuk perwakilan silahkan maju ke depan. Baik, terima kasih jelaskan bagaimana proses efek rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global, di mana gas rumah kaca menahan panas yang dipantulkan bumi sehingga panas tidak seluruhnya keluar ke angkasa dan suhu bumi menjadi lebih tinggi. Yang kemudian yaitu lengkapi tabel di mana poin pertama yaitu kendaraan bermotor yang menghasilkan CO2. Dimana ini akan menyebabkan dampak terhadap suhu bumi yang meningkat. Yang kemudian yaitu penggunaan pupuk yang berlebihan pada lahan pertanian, di mana akan menghasilkan gas rumah kaca yaitu N2O, di mana N2O ini akan mengakibatkan dampak yaitu salah satunya perubahan iklim ataupun juga perusakan unsur pada lingkungan yang
menghasilkan CH4 di mana yang akan mengakibatkan eh, dampak salah satunya yaitu adanya pemanasan global. Yang ketiga yaitu menurut kelompok kalian apa dampak pemanasan global yang mulai dirasakan di Indonesia? Di mana salah satu dampak yang mulai dirasakan itu terjadinya cuaca ekstrim, kekeringan yang lebih sering, dan juga curah hujan yang tidak menentu. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu efek rumah kaca yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global sehingga kita harus mengurangi pencemaran dan juga menjaga lingkungan agar tetap agar bumi juga lebih tenang. Sekian dari kami. Baik, terima kasih kepada Ruth yang telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok mereka. Untuk itu, marilah kita beri apresiasi bersama untuk kalian semua. Oke, selanjutnya materi selanjutnya. Selanjutnya mengenai upaya mitigasi dan adaptasi di sini. Mitigasi yang pertama itu melakukan reboisasi, di mana dengan menanam kembali pohon untuk menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, dengan membuat energi terbarukan dengan menggunakan energi dari sumber alami yang tidak akan habis. Dan yang ketiga itu mengurangi emisi dengan mengurangi gas buangan dari kendaraan, industri, dan aktivitas manusia. Selanjutnya di sini ada adaptasi yang pertama itu dengan membuat tanggul laut, dengan membangun tanggul untuk melindungi wilayah pesisir dari kenaikan air laut. Yang kedua, membuat sistem peringatan ini dengan memberikan informasi awal tentang bencana agar masyarakat selalu siap siaga. Dan yang terakhir itu melakukan penyesuaian pertanian dengan menyesuaikan jenis tanaman, menyesuaikan teknik tanam dan waktu tanam yang sesuai dengan kondisi iklim. Selanjutnya di sini ada ini ibu akan tanya kepada dua orang ya. Yang pertama itu pertanyaannya, apa hal yang baru kamu pahami tentang pemanasan global dari pemaparan materi hari ini? Untuk itu ibu tunjuk kepada Yolanda. Saya memahami bahwa pemanasan global terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti kendaraan dan pabrik hingga suhu bumi. Oke, terima kasih kepada Yolanda. Terima kasih juga ya karena sepertinya Yolanda sangat menyimak materi hari ini. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut Ruth, tindakan sederhana apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Baik, salah satu tindakan yang harus dikurangi untuk mengurangi pemanasan global itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yang kemudian itu melakukan penanaman pohon, yang kemudian itu membuang sampah pada tempatnya dan juga menghemat penggunaan listrik. Baik, terima kasih kepada Ruth, sama juga seperti Yolanda bahwasanya Ruth juga menyimak materi yang sudah ibu ajarkan dari awal hingga akhir ya. Kesimpulannya bacakan kesimpulan mengenai materi yang sudah ibu sampaikan hari ini, di mana di sini kesimpulan yang pertama itu bahwasanya pemanasan global terjadi akibat gas rumah kaca di atmosfer. Kemudian gas rumah kaca berasal dari aktivitas manusia seperti kendaraan, pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil. Dan selanjutnya di situ ada pemanasan global menyebabkan perubahan iklim dan berbagai dampak lingkungan. Kemudian dampak perubahan iklim dapat dirasakan secara global maupun di Indonesia. Dan yang terakhir itu mitigasi dan adaptasi diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga lingkungan. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Ini evaluasi ibu berikan untuk menilai ketanggapan kalian. Di sini kalian bisa mengerjakannya secara mandiri, bisa meminta juga kepada bantuan kepada orang tua untuk dalam pengerjaan ini. Nanti pengerjaannya itu dalam bentuk pilgan ya. Jadi kalian bisa scan barcode berikut untuk mengerjakan evaluasi, dikerjakan secara mandiri dengan jujur tanpa melihat AI, dan juga bisa meminta bantuan dari orang tua, kakak ataupun abang yang bisa membantu kalian mengakses barcode tersebut. Jadi bisa kalian foto atau langsung di scan aja ya. Nanti kalau tidak bisa juga di scan, nanti ibu akan kirim link pengerjaan dan juga pinnya. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.